Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Kalau kemarin ada yang request ini, ya sekarang saya sudah berada di sini guys. Masakan Padang. Saatnya kita masuk. Nasi Padang adalah nasi putih yang disajikan dengan berbagai macam lauk pauk khas Indonesia. Padang merujuk pada ibu kota Provinsi Sumatera Barat, kampung halaman orang Minangkabau. Nasi Padang adalah sebuah hidangan yang disajikan secara lengkap, prasmanan dengan daging, ikan, sayuran, dan makanan pedas Indonesia dengan nasi putih. Itu adalah komoditas ekspor paling terkenal masyarakat Minangkabau, mempunyai kontribusi yang besar untuk masakan Indonesia. Restoran Padang biasanya ditandai dengan bangunan bergaya rumah gadang, atapnya yang lonjong dan melengkung, dan gaya khas etalasenya. Etalase nasi Padang di depan restoran biasanya terdiri dari piring dan mangkuk yang ditumpuk sedemikian rupa, ditata dan diisi dengan berbagai hidangan. Restoran Padang, terutama yang kecil menengah, biasanya memakai nama-nama dalam bahasa Minang. Nasi Padang adalah bagian yang tak terpisahkan dari aparatur negara Indonesia. Nasi Padang yang disajikan di restoran Padang mudah ditemukan di berbagai kota di Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Di negara-negara tetangga, di Malaysia dan Singapura, ada lagi di Australia. Mereka masyarakat Minangkabau memiliki tradisi merantau atau imigrasi, memberikan kontribusi terhadap penyerahan perantau Minang melampaui batas kampung halaman mereka di Sumatera Barat. Berdasarkan CNN Travel, nasi Padang yang terdapat sebagai salah satu dari 40 makanan. Ada 2 jenis yang melayani di sebuah restoran Padang, pesan atau ordering dan hidang atau melayani. Metode pesan dengan cara yang paling umum biasanya dilakukan oleh salah satu atau 2 pelanggan memeriksa jendela, tampilan, dan memilih hidangan yang mereka inginkan untuk mengkonsumsi langsung kepada pelayan di depan dekat jendela display, dan hidangan segera disajikan. Hal ini biasanya umum dilakukan dalam skala kecil pada restoran Padang. Pada restoran Padang yang lebih besar, hidang meriah atau melayani biasanya dilakukan. Penjamuan hidangan paling cocok untuk makan dalam kelompok. Setelah pelanggan duduk, mereka tidak harus memesan. Pelayan dengan piring ditumpuk di atas tangan mereka akan segera menyajikan hidangan di atas meja. Meja yang cepat akan diatur dengan puluhan piring kecil yang penuh dengan kaya rasa makanan seperti daging sapi, rendang, ikan kari, direbus sayuran, cabai, terong, kari hati sapi, babat, usus atau tendon kaki, paru sapi goreng, ayam goreng, dan tentu saja sambal, saus pedas di mana-mana di Indonesia. Lusinan piring adalah jumlah yang normal, bisa mencapai 14 hidangan atau lebih. Nasi Padang akan langsung ada di meja secara prasmanan. Pelanggan hanya membayar apa yang mereka konsumsi dari nasi tersebut. Cara
makan makanan di Minang adalah hal yang umum untuk makan dengan satu tangan. Mereka biasanya memberikan kobokan, mangkuk kecil yang berisi air dengan irisan jeruk nipis di dalamnya, untuk memberikan aroma segar. Air ini digunakan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Jika pelanggan tidak ingin makan dengan tangan, pelanggan dapat meminta sendok dan garpu. Jaringan rumah makan Padang berkembang dari Sumatera ke Jawa dan Bali. Di Bali ada sekitar 100 rumah makan Padang. Data lain dari Ikatan Warung Padang Indonesia atau IWAPIP mencatat di wilayah Jakarta dan sekitarnya ada sekitar 20.000 rumah makan Padang. Bahkan ada yang di luar negeri. Banyak rumah makan Padang yang masih mengimpor bahan dari ranah Minang. Misalnya, mendatangkan ikan bilis asli dari Sumatera Barat. Pengelola rumah makan Padang juga mempertahankan keaslian rasa masakan Minang dengan menggunakan juru masak yang berasal dari Sumatera Barat. Atau setidaknya mereka meminta bantuan orang dari Sumatera Barat untuk menjaga kualitas dan ciri rasa masakan. Beberapa pengolahan rumah makan perlu mempertimbangkan kemampuan lidah konsumen di luar komunitas Minang, apalagi orang asing, misalnya mengurangi tingkat kepedasan. Dari beberapa jenis masakan Minang yang disebut di atas, masakan lainnya seperti ayam dan itik lado hijau, baliuk lado hijau, belut goreng cabai hijau, sambal lodeh pukek, sambal lodah tanak tidak kalah populernya dan juga diminati banyak orang. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke restoran-restoran Minang untuk mencoba kelezatan masakan Minangkabau. Saudagar Minangkabau merujuk pada profesi sekelompok masyarakat yang berasal dari ranah Minangkabau. Selama berabad-abad, perdagangan hasil tambang dan pertanian Minangkabau telah menjadi sumber utama dalam kemajuan ekonomi Samudra Hindia yang dinamis. Pedagang-pedagang Minangkabau telah melakukan perdagangan sejak abad ke-7. Mereka menjadi pedagang berpengaruh yang beroperasi di pantai barat dan pantai timur Sumatera. Perdagangan emas pada mulanya mereka perdagangan utama masyarakat Minang. Lembah tanah datar merupakan tempat penting sebagai penghasil emas dan ekonomi Minangkabau. Upaya mencari emas kadang-kadang mendorong terjadinya perpindahan penduduk keberadaan orang Minangkabau ke barat laut, Jambi, disebabkan oleh upaya pencarian emas. Diundang oleh Raja Ragila dan para pendahulunya, banyak orang Minang menyeberang Selat Malaka menuju Johor untuk mengumpulkan debu emas dan pembukaannya. Pedagang emas Minangkabau sering adalah wira swasta terkemuka yang mengandalkan sistem politik tanah datar dan memberikan perlindungan, apalagi ia membawa kafilahnya yang terdiri atas 100 orang lebih berjalan menuruni lereng bukit berbatu Bukit Barisan menuju pelabuhan di pantai barat pada akhir abad ke-18. Tambang-tambang emas mulai habis dan perdagangannya mencapai titik hadir. Oke guys, sampai di sini dulu kisah perjuangan dengan nasi Padang. Dan saya sudah memakan habis nasi Padangnya beserta minum es tehnya yang sangat segar sekali.
Dan kalau menurut Anda video saya kali ini menarik, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau menurut Anda video saya tidak menarik, silahkan diunsub, dibatalkan subscribe-nya ataupun di dislike. Tombol dislike sudah tersedia dan tombol unsubscribe sudah tersedia. Oke, terima kasih. Mari berjumpa di lain kesempatan. Bye.